Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram wa tabi'in summa ina arwah Syekh muwatil muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Wa masu jamir ra'si wa fi ba'din nuskhil matni wa isti'abur ra'si bil masi amma masu ba'dir ra'si pawajibun kama sabaka walau lam yuriz naj'ama ala ra'sihi min imamatin wa nawiha kama bil masi 'alaiha wal masul uzunaini zahirihima wa batihima bima'in jadidin ay ghaira balalir ra'si was-sunnatu bi kaifiyati mashihima ayadkhula musabbihataihi fi samakhihi wa yudawiruhuma 'alal ma'atib. Jadi kita masih membicarakan masalah sunat-sunat wudu. Jadi sunat-sunat wudu kemarin itu kurang lebih ada 10 di antaranya adalah membasuh dua telapak tangan, mengucap bismillah, habis itu memasukkan air ke hidung atau memasukkan air ke mulut. Itu di antara sunnah-sunnah daripada wudu, di antaranya adalah. Dan yang keempat adalah masu jami'ir ra'si. Kita ulang sedikitlah, yaitu menyapu seluruh kepalanya. Nah, jadi seluruh kepala itu disapu, itu sunnah hukumnya. Contohnya misalnya seperti ini, ulun contohkanlah. Menyapu kepala itu yang sunnah itu meletakkan ini seperti ini. Ambil air, habis kita menyapu sebagian kepala tadi, lalu kita ambil air yang baru. Nah, kita letakkan seperti ini. Kita usapakan ke belakang, lalu kita balikkan 3 kali. Tapi kalau gundul kayak ulun ini kada perlu dibalikkan kalau gundul. Kalau yang rambutnya panjang itu sunat dibalikkan. Nah, dibalikkan ke muka lagi. Tapi kalau gundul kada. Nah, menyapu sebagian dari sunnah hukumnya. Menyapu sebagian itu wajib hukumnya. Tetapi menyapu seluruhnya itu adalah sunnah. Nah, menyapunya seluruhnya itu sunnah hukumnya. Jadi kalau kita hendak berwudu itu habis menyapu kepala, kapan mengerjakan ya? Habis menyapu kepala. Habis kita menyapu kepala lalu kita sunnah mengambil air yang baru lalu jangan makan kayak ini 3 kali. Maka itu hukumnya mendapatkan pahala sunnah hukumnya seperti itulah. Seandainya di atas kepalanya itu ada imamah bersurban lalu inya kulir. Melapas surbannya tadi, disapukan di atas surbannya aja. Nah, seperti ini, disapukan, dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena kayak apa? Waktu ini menyapu kepala aja. Menyapu kepala itu kan ada misalnya sisa surban di sini, ini boleh saja nih. Di sini gak? Kita menyapu kepala itu kalau usah dilepas kupiahnya, enggak. Kita membasuh kepala itu, walaupun satu helai rambut kita kena, enggak apa-apa. Satu helai rambut kita aja yang kena. Itu sah kita itu menyapu kepala tadi. Jadi orang itu di sini gak menyapu, di sini gak, yang mana kananya? Asal jangan di sini aja lah, di sini bagian muka. Nah di sini misalnya dia menyapu kepalanya atau karena rambutnya satu helai, menurut Imam Syafi'i itu sah saja, itu rukun wudunya itu dikerjakannya itu. Nah seandainya di kepalanya ini ada surban,
Kayak apa mengamalkan yang sunnah tadi? Bagaimana mengamalkan yang sunnah tadi? Ya disapu di atasnya sini aja. Tidak apa-apa aja sedih. Nah. Walau lam yariz naj'ama ala ra'sihi min amamatin wa nawiha kamala bimasi alaiha. Seandainya seseorang itu tidak mau melepas surbannya, surbannya atau pecinya kada mau dilepasnya, surbannya lah, ini kada mau dilepasnya misalnya, karena malas dia melepas, sapu aja di atas sini, kada apa-apa, jadi melepas di situ, di atas daripada surbannya tadi, itu juga dia mendapatkan pahala daripada pahala sunnahnya menyapu kepala tadi. Masalah. Yang kelima daripada sunnah wudu, yang kelima daripada sunnah wudu adalah masul ujaini zahirima wa batinihima. Jadi jangan kita mengira lah bahwasanya menyapu telinga ini, membasuh telinga ini wajib. Tidak hukumnya, sunnah hukumnya. Kita menyapu telinga ini adalah hukumnya sunnah. Membasuh telinga ini adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Perlu kita ketahui adalah ini seolah-olah kita kan kada sah aja aja. Kada. Kita menyapu telinga itu hukumnya adalah sah hukumnya. Menyapu telinga aja hukumnya sah. Yang minta naik aja lah, kada apa-apa. Wa masul uzunaini zahirihima wa batinihima, dan yang kelima daripada sunnah wudu adalah menyapu bagian telinga, bagian luar dan bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang hanyar. Bukan air basuhan kepala tadi, lain. Memang ada sebahagian ulama itu yang langsung menyapu kepala langsung ke telinga, itu ada. Nah, disapunya seperti ini langsung ke telinga, itu ada. Nah, seperti itulah mazhab yang lain. Kalau kita mazhab Syafi'i itu dengan air yang hanyar. Gaira balali ra'si, bukan basahan daripada kepala. Nanti ulun contohkan. Wa sunnatu pikai pihima wa masihima ayadkhula masu musabihataihi pisima khaihi wa yudawwiruhu ma'alal ma'atib. Nah, itulah kesunatannya tuh seperti itu. Jadi ujar Sidin, caranya itulah yang pertama, membasuh telinga ini dengan air yang hanyar, bukan air yang basahan daripada rambut. Nah, contoh seperti orang misalnya ulun contohkanlah yang basahan daripada rambut. Basahan dari rambut itu seperti ini, nah. Basahan dari rambut. Habis orang menyapu kepala, nah, seperti ini, lalu dia itu langsung ke telinga. Nah, mengerjakan sunat daripada rambut tadi atau mengerjakan yang wajib tadi langsung seperti ini, langsung ke telinga dia menyapunya. Ada seperti itu. Seperti itu ada menyapunya seperti itu. Langsung. Yang di sini Jersidin kada, ambillah air yang hanyar, habis itu nyapu telinga seperti kita. Contohnya seperti ajian ayyadkhula, memasukkan ini nah musabihatai, memasukkan dua nih nah telunjuknya diandak di sini, jangan terlalu dalam. Ini diletakkan di sini, hanyar wa yudawiruhuma. Nah, diputar di sinilah, diputar. Nah, diputar di sini. Nah, masukkan, putar seperti ini. Nah, itu. Yang ini letakkan di belakang sinilah. Nah, letakkan di belakang ini. Ini ngarannya zahiri, ini wabatin namanya. Nah, kita itu membasuh telinga itu seperti itu. Jadi memasukkan Yasidin ayyudkhula musabihatai ini, masukkan kedua nih nah. Nah, seperti ini kita masukkan pisimakhaihi, pada dua lubang telinga. Wa yudawiruhuma, habis itu diputar. Yang ini diputar. Nah, diputar. Seperti ini nah. Filma atipnya pada lubang-lubang nih, pada kerucut-kerucut telinga. Hanya yang ini nah, jempol kita nih dari bawah nih ke sini ke atas. Nah, jadi kayak ini nah. Nah, kayak itu caranya. Nah, caranya sunat tadi diputar dulu ini. Nah, olehlah putar dulu seperti ini. Nah, hanya yang di belakang ini seperti ini. Itu sunnah hukumnya. Kita itu membasuh telinga seperti itu. Caranya itu seperti itu membasuhnya. Nah, itu adalah cara membasuh telinga. Nyatakan membasuh telinga itu kada wajib lah, sunnah hukumnya. Membasuh telinga itu nah sunnah hukumnya, kada wajib hukumnya. Ada orang misalnya memadakan itu wajib, jakada, itu sunnah hukumnya. Nah, sunnah hukumnya lah. Membasuh telinga itu sunnah hukumnya. Caranya seperti itu. Nah, habis kayak itu tadi itu nah diputar kayak ini tadi.
habis kayak itu tuh sunat pulang kita tuh mengambil air. Kita ambil air lalu kita tumpahkan pulang ini. Nah 3 kali juga itu. Nah hukumnya sunnah tuh seperti itu. Jadi membasuh telinganya tuh seperti itu. Jadi habis kita membasuh kayak tadi ini, nah ambil pulang banyu nang hanyar, habis itu tumpahkan pulang seperti itu. Nah, itu sunnah hukumnya. Waalaikumsalam. Nah, itu sunnah-sunnah daripada wudhu tadi Jasidin. Wa yumarri bihimaihi ala zahirihima summa yulsiku kafaihi wa huma mablulatani bi uzudaini istizharan Jasidin. Nah kemudian setelah kita memutar ini 3 kali lah yang tadi basuh telinga tadi itu nah di belakangnya hanyar Jasidin, ambil pulang banyu itu dengan telapak tangan supaya benar-benar artinya basah. Dengan banyu nang hanyar lagi lah, iya dengan banyu yang hanyar. Jadi telinga itu sunnah dan mempunyai kesunahan lagi. Dalam artian habis kita membasuhnya seperti ini, hanyar kita tutup pulang seperti ini. Nah itu sunnah hukumnya Jasidin. Wa yumari biha mayna ala dhahrihi masummayul sika kafaihi wa huma mubtalani Jasidin. Itu yang kelima. Jadi sunnah hukumnya kita itu membasuh telinga tadi seperti itu. Atau langsung kayak ini tidak apa-apa. Nah langsung tutup akan. Lalu putar langsung tutup akan. Tidak apa-apa. Karena kalimatnya summa ya Presiden. Nah itu dibasahi bahasa. Kalau nyala dapat pahala sunnahnya itu di bahasanya. Nah bahasa ma'anunya. Apa namanya membasahinya. Wa takhlilul lihiyatil kasati bimusal salatin minar rajuli ammal lihiyatur rajulil khafifatu ammar lihiyatur rajuli al khafifatu waliyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluha wa kaifatuhu ayyadukhular rajulu asabi'ahu min asfali lihiyati. Jadi kalau kita itulah janggut kita itu tebal. Janggut kita semalam kan tebal, di sini janggut tebal. Arti tebal itu tidak bisa dilihat kalau kita berhadapan dengan orang. Jadi dalamnya ini kada bisa terlihat dengan berhadapan. Dagingnya itulah itu dinamakan namanya tebal janggut itu. Bila janggut itu tebal, itu kada wajib memasukkan air sampai ke sini. Tapi sunat kita itu menyelat-nyelati. Apalah bahasa kita Banjar lah. Kalau bahasa Indonesianya menyelat-nyelati namanya dalam artian memasukkan air ke dalamnya itu. Itu sunat bagi janggut yang tebal. Adapun janggut lalakian yang tipis. Ada bibinian berisi janggut. Wah, bibinian berisi janggut kan keren lah. Bibinian berisi janggut atau bancir berjanggut. Nah banyak inilah. Bancir berjanggut. Bancir itu kalau nya berjanggut, bancir berjanggut, lalakian berjanggut tapi tipis. Itu bukan sunat menyelat-nyelatinya tapi wajib. Artinya wajib memasukkan air sampai ke situ. Bibinian, apalagi bancir, lalakian yang berjanggut tipis. Adapun kalau lalakian itu janggutnya tebal, kan kada wajib sampai ke dalam ini banyu. Banyunya kada wajib sampai ke dalam. Banyunya kada wajib sampai ke dalam. Maka itu sunat Jersidin menyelat-nyelati. Menyelat-nyelati itu seperti ini bukan sembahyang lah. Menyelat-nyelati itu Jersidin memasukkan banyu. Ambil banyu yang hanyar habis membasuh muka tadi. Ambil banyu yang hanyar lalu masukkan dari sini lah. Nah kalau janggutnya tebal kan kada sampai banyu ke dalam. Jadi kayak ini jadi kalau nyoba wudu kan cukup di luarnya aja seperti ini. Habis itu dimasukkan tangannya seperti ini. 3 kali masukkan. Itu sunnah hukumnya. Walaupun kada sampai ke sini banyunya tadi itu. Karena apa? Karena kada wajib dia karena janggutnya yang tebal tadi. Nah, adapun janggut yang tipis, yang berbahaya berisi janggut, itu kada tapi banyak berisi janggut ataupun bibinian punya janggut misalnya, ataupun bancir yang berisi janggut.
baik sisi. Ya ini kan hukum namanya. Hukum itu kan nggak bisa jadi binian itu berjanggut. Jadi bisa jadi dia itu. Nah jadi itu wajib sampai ke dalam waktu membasuh muka. Bukan sunnah lagi. Yang sunnah itu cuma bagi orang yang janggutnya tebal. Adapun kalau lelakian janggutnya tipis atau bibinian janggutnya tipis atau bancir janggutnya tipis, itu wajib bukan sunnah memasukkan air ke dalam sela-sela janggutnya yang sampai kepada dagingnya tadi. Wallahualam lah, bahasa itu aja sih. Nah, itu caranya kita menyalat-nyalati atau menggusuk lah bahasa kita lah. Bahasa kita tuh menggusuk janggutnya itu sunnah hukumnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh kata beliau daripada sunat wudu adalah takhlilul asabil yadi warrijal warrijlaini in wasalal ma'u ilaiha min gairi takhlilin fa in lam yasil al illa bihi kal asabi'il multafati wajaba takhliluhuma wa illam yata'atta takhliluha li'irtihima haruma fatkuha litakhlili. Nah inilah yang ketujuh ujar Sidin, yaitu kita itu sunat menyalat-nyalati, menyalat-nyalati tangan. Jadi kita habis membasuh tangan itu sunat kita menyalat-nyalatinya. Seperti apa? Nah seperti ini. Nah kita masukkan seperti ini. Nah seperti ini. Itu sunnah hukumnya. Ujar Sidin, ini kalau jari kita ini masuk air, bisa aja masuk air dengan sebab kita salat pun masuk air. Artinya apa? Apabila kita berwudu, kejadian kita ini seperti ini, nah standar namanya. Kejadian tangan kita ini. Ini walaupun tidak diselat-selati seperti ini, tetap hukumnya masuk banyu. Maka ini sunat hukumnya. Tetapi kalau tangan kita tuh agak rapid, nah rapat seperti ini, dan air itu tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Misalnya ini terlalu rapat, maka wajib Jersidin menyalat-nyalatinya itu. Nah, kalau dia masuk aja biasa tuh sunnah. Tetapi ada orang yang kejadian tuh rapat, tangannya ini rapat atau kakinya tuh rapat, kada bisa banyu masuk itu. Nah kalau membasuh biasa aja, maka Jersidin itulah yang sunnah hukumnya. Nah itu. Ini bukan sunnah kalau rapat. Fa'in lam yasil ila bihi kal asabil mutafati wajib 'alaiha takhlun, wajib jadinya. Terlalu rapat kayak ini batisnya karena rancak pakai sepatu lalu rapat. Tetapi kalau batisnya itu rapid dengan sebab misalnya ini tidak bisa terbuka sedikit pun karena memang dagingnya menyatu, tuh haram hukumnya dibalah. Haram hukumnya dibalah. Nah maksudnya tuh yang terlalu rapat itu wajib membukanya, wajib membukanya supaya masuk banyu. Kalau dianya tiga masalahnya. Yang pertama kalau ranggang seperti ini aja, jarang seperti ini, itu sunat menyalat-nyalati. Tapi terlalu rapat seperti ini wajib menyalat-nyalatinya, membukainya. Tetapi kalau dia itu sudah rapid menjadi satu, itu haram membelahnya. Haram dibalah supaya banyu masuk, ya enggak. Itu haram hukumnya, 3 buting. Jadi ada sunnah, ada wajib, ada haram. Memasukkan airnya tadi artinya membalahnya itu haram. Nah, paham kira-kira buhan pianlah. Jadi 3 macam. Yang sunnah itu maksudnya apabila air itu bisa aja standar seperti ini, kejadiannya jarang. Kalau dia rapat, kada sampai air itu kada bisa masuk, kecuali dibuka, kecuali diselat-selati, maka wajib hukumnya membukanya itu, menyalat-nyalatinya tuh. Tapi kalau jari kita ini rapid, misalnya karena kita itu menjadi satu sudah, rapatnya kada bisa dibalah, harus dibalah, itu haram hukumnya membalah tadi untuk memasukkan air tadi ke situ. Itu tangan. Wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbik walir rijal. Nah, adalah bi ayya bada'a bi khinziri yadil yusra min asfalir rijlil mubtadi bi khinzirir rijlil yumna khatiman bi khinziril yusra. Jadi caranya itu dengan tasbih. Tasbih itu seperti ini, Nah, jangan kayak ini. Kayak ini tak mutasabbih namanya dengan orang sebelah. Orang-orang yang bukan agama kita, Yahudi. Jadi jangan kayak ini, yang sunnah itu seperti ini. Nah, sunnah hukumnya lah yang sunnah itu seperti ini. Nah, memasukkannya seperti itu yang sunnah. Habis basuh tangan,
Itu sunnah hukumnya. Adapun kata beliau kalau menyelat-nyelati kaki itulah, ini mulai anggaplah betis ulun ini kaki lah, tangan ulun ini anggaplah kaki. Nah kalau kaki itu mulainya dengan apa? Dengan kaki sebelah kanan. Mulai mana? Mulai bawah. Nah dengan diriji kita ini, nah. Bihinsir. Dengan ini betis, anggaplah tangan ulun ini betis. Kalau mungkin ulun mengangkat betis ada kitab. Nah seperti ini. Nah dimasukkan dari bawah telapak tangan. Seperti ini. Nah. Itu caranya lah. Habis itu sebelah sini. Nah, itu sunnah hukumnya. Kalau itu untuk betis. Jadi jarsidin wa ayyabda bi insiril yadil yusra, dengan dengan kelingking tangan kiri min asbalir rijli mubtadi'an bi insiril yumna. Nah, itulah khatiman bi insiril yusra jarsidin. Dengan kalau batis boleh ganti dah Bapak. Terakhirnya di batis yang sebelah kiri, lurus saja seperti itulah dari sebelah kanan. Nah itu sunat kalau batis seperti itu. Dan sama hukumnya ya dengan tangan tadi. Apabila dia itu ranggang yang biasa standar kejadian batis itu sunnah hukumnya. Tetapi kalau dia rapat, terlalu rapat batis kaki, jari kaki tadi itu wajib namanya. Menyelat-nyelatinya tadi wajib. Enak ada sah wudunya. Kalau nya rapat bangulah haram juga membalahnya, sama hukumnya. Wa taqdimul yumna min yadihi wa rijlaihi. Dan yang kedelapan, paham kira-kira lah cara menyelat-nyelatnya tadi lah. Yang kedelapan jarsidin, daripada sunat-sunat wudu itu adalah mendahulukan yang kanan, min yadaihi, daripada dua tangannya, wa rijlaihi ataupun dua kakinya. Alal yusra, mendahulukannya atas yang kiri. Jadi kalau kita tangan dahulukan sebelah kanan membasuhnya, atau kaki dahulukan sebelah kiri dulu, sebelah kanan dulu. Jangan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri hukumnya apa? Aja dahulu makruh hukumnya. Hadis disunahkan, menyalahi yang sunnah hukumnya adalah makruh hukumnya. Jadi kalau kita berwudu itu berdahulu yang kanan, jarsidin dahulukan. Amal udwani allazani yasulu gasluhuma ma'an kal khadaini fala yuqaddimul yumna minhuma bal yutahirani daf'atan wahidatan. Seandainya jadi anggota kita itu kawa aja langsung sekalian, langsung dua, langsung kita itu langsung kiri kanannya kita langsung bisa membasuhnya. Jangan didulukan kiri kanan dulu, dengan kiri. Contohnya seperti dua pipi ya Sidin, ada pipi kanan, ada pipi kiri. Jadi wudu tuh pipi kanan dulu, hanya ada pipi kiri dulu. Itu kada ya Sidin. Kalau masih bisa aja langsung keduanya langsung sekaligus kita basuh, itu ya Sidin sunatnya langsung aja dibasuh keduanya seperti pipi kanan, pipi kiri. Nah itu jangan didahulukan misalnya yang kanan dulu, hanya yang kiri. Enggak ya Sidin. Nah itu kita itu sunnahnya seperti itu. Jadi mendahulukan yang kanan, tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Kaki sama, yang kanan dulu baru yang kiri. Cara itu sunnah hukumnya. Ayo kalau yuqaddimam yumna jadi mendahulukan yang kiri, yang kanan dah. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi alal yusra. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik tangan ataupun dua kakinya. Nah, adapun anggota yang memang anggota itu adalah yang bisa disapu dengan langsung sekalian, yaitu jasidin seperti muka misalnya atau dua pipi tadi, jangan didahulukan pipi kanan baru pipi kiri, kada bisa. Ini itu sunahnya langsung jasidin. Wajah karam musanifu sunaniyatu taslisil udwi al-mangsuli wa mamsui fi qawli wa taharatu salasan wa fi ba'din nusi wa tikraru ailil mangsuli wal mamsuhi. Jadi menyebutkan musannif bahwasanya di dalam kitab-kitab lain itu disebutkan Jarsidin, kalimatnya pun walaupun berbeda tapi sama maksudnya. Kalau beliau ini menyebutkan sunat Jarsidin meniga kali, baik yang dibasuh ataupun yang disapu. Yang dibasuh apa? Muka, sunat 3 kali.
Sebenarnya kita berwudu itulah sunat, wajibnya cuma 1 kali aja. 1 kali aja kita berwudu itu, nah sunatnya. Bila sudah rata 1 kali membasuh muka atau membasuh tangan, itu 1 kali bisa rata aja semuanya, 1 kali aja sunat. Ya 1 kali aja wajibnya. Makanya kalau banyu itu sebutul aqua misalnya, sebutul ini misalnya, mampu kita berwudu itu, wudu sekali aja asal ratakan. Ada perlu 3 kali. 3 kali itu sunat, Presiden, 3 kali. 3 kali membasuh ataupun 3 kali menyapu kepala, itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Makanya ulun biasanya tuh kalau di Mekah itu susah berwudu biasanya. Kalau di Mekah itu susah berwudu. Ulun bawa banyu biasa dari hotel itu berwudu ulun. Membawa banyu dari hotel itu sebutul biasanya itu. Jadi bila sudah waktunya terlalu panjang, susah mencari tempat wudu, nah itu berwudu aja dengan butul aqua itu, bawa butul aqua 1. Sudah, bawa butul berwudu dengan itu, nyaman berwudu itu. Karena kalau kita di Mekah itu susah berwudunya. Berwudunya harus keluar. Walaupun sekarang ini kan sudah ada tempat wudu. Tempat wudu di tempatnya itu dekat Baitullah itu ada sudah tempat wudu 2 buting untuk perempuan dan laki-laki. Tetapi kalau waktu salat biasanya tuh kadang-kadang ditutup tempat itu. Nah, karena kada boleh biasanya itu. Jadi kita tuh berwudu di tempat sampah biasanya tuh. Nah, berarti itu bawa butul berwudu itu. Nah, jadi menyapu itu sebenarnya yang wajib kita berwudu itu cuma 1 kali. Makanya basuhan yang wajib itu kalau kena air yang sedikit maka menjadi mustakmal. Itulah yang mustakmal, memustakmalkan air yang sedikit. Adapun air yang basuhan kedua, basuhan ketiga itu karena air yang lain tidak apa-apa, kada mustakmal. Makanya kalau sudah basuhan pertama pian memasukkan tangan ke dalam imbir itu kada apa-apa lagi. Banyunya itu kada mustakmal kalau habis basuhan kedua. Kenapa? Karena itu basuhan sunnah. Basuhan sunnah itu tidak menjadikan air yang sedikit mustakmal. Kenapa? Karena itu basuhan sunnah namanya. Basuhan yang wajib lah yang menjadikan dia itu mustakmal. Seperti itulah. Nah, itu ada perbedaannya namanya. Nah, itu perbedaan. Nah, itu yang ke-9 ya Residen. Jadi ingatkan, kita itu kalau banyunya sedikit, itu digunakan untuk berwudu sekali-sekali aja. Kita berwudu itu. Berwudu sekali-sekali aja kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, ya makruh terlalu banyak menggunakan air pulang. Itulah. Yang ke-10 wal mulatu wa yutabaru anha bitatabu'i wa hiya alla yasula bainal udwaini tafriqun katsirun bal yutahhirul udwu ba'dal udwi bihaitsu la yajibal mausulu qabalahu ma'a itidalil hawa wal mizah wal jaman jarsidin. Yang ke-10 jarsidin adalah yaitu mualat tuh hukumnya sunnah. Bagi orang yang tidak mempunyai penyakit lah, tidak mempunyai penyakit. Jadi mualat itu hukumnya sunnah. Kita itu berwudu misalnya habis di rumah pindah ke musala, nyambung boleh lah, boleh. Sunnah hukumnya. Habis kita di rumah kehabisan baju, kita sambung ke musala menyambungnya. Misalnya di rumah sampai kepala aja nyar, habis bajunya, pindah ke rumah tetangga menyambung, boleh lah, boleh. Sunnah hukumnya. Adalah kada apa-apa aja Residen. Sunat mualah. Sunat mualat artinya kalau kita menyambungkan musala itu kada disunatakan, tapi sahlah wudunya, sah hukumnya. Ya itulah. Mualat itu seperti apa jadi Residen? Ya itu berturut-turut kita itu di situ tempat situ aja menghabiskan berwudu tadi. Kada berpindah-pindah itu sunnah hukumnya. Kalau kita berpindah itu kada disunatakan, kada sunat tapi sah hukumnya. Yang sunat itu berwudu di satu tempat langsung selesai. Itu sunnah hukumnya. Kalau berpindah boleh maktinya, boleh aja berpindah. Berwudu habis di musala, pindah ke rumah berwudu, maka boleh hukumnya. Ini tapi kada sunat namanya, kada sunat hukumnya. Itu seperti itu Jasidin. Langkah sunatan itu hasil kapan? Jasidin kalau berpindah tadi itu, kalau berpindah itu Jasidin asal jangan karing aja anggota kita tadi itu. Nah lah. Wa alla yasula al-udwa ini taprikun kasirun. Artinya bal yutharul adwu ba'dal udwi bihaitsu la yajibal mangsula. Jadi kesunatan tadi Residen itu bahwasanya jangan sampai terpisahnya tuh sampai kari.
sampai kering. Bila kering itu kada disebutakan lagi mualat. Itu sesuai dengan keadaannya. Misalnya keadaannya, artinya habis membasuh muka ini adalah membasuh tangan, muka ini belum kering. Kita basuh sudah tangan itu masih dihukum makan mualat namanya. Misalnya di rumah membasuh habis banyunya, pindah ke lain, tapi belum kering, itu hukumnya mualat juga masih. Tapi bilanya kering itu kada mualat berarti namanya. Nah itu bagi orang yang standar hawanya, zamannya ataupun keadaannya. Menyamun di Mekah misalnya di tempat orang panas benar tuh, biar habis baudu tuh langsung langsung kering. Itu atau musim dingin bila habis baudu tuh langsung krek ya, langsung kering. Itu kita itu nah seperti itu. Itu namanya kada standar hawanya, tetap dihukum makan mualat walaupun kering sudah. Nah, seperti itu. Wa idza salasa fal i'tibaru bi akhiri ghaslatin. Apabila mualat itu di sini yang dipandang awal yang dibasuh atau yang ketiga, yaitu yang ketiganya dibasuh. Waktu yang sunat itu kan basah, yang ketiga. Nah, dan ketiga ini jangan sampai kering. Bila sampai kering baru membasuh kepala, itu namanya kada mualat namanya. Tidak mualat namanya. Jadi yang namanya mualat itu artinya habis kita membasuh muka 3 kali, ini kada kering. Kada musim panas, kada waktunya biasa aja di Indonesia lah standar waktunya. Lalu kita membasuh tangan, nah itu dihukum makan mualat namanya. Kada sampai kering yang ini, lalu kita membasuh tangan. Itu mualat. Mualat itu ada juga disebutkan artinya terus di situ aja. Di situ aja baudu, kada berpindah-pindah. Kalau hanya berpindah dari sini ke musala, menyambung kehabisan banyu, itu disebutkan tidak mualat namanya. Ada juga yang seperti itu. Allah alam. Nah, yang penting kada kering dulu intinya. Kada kering. Dan kada berpindah. Itu namanya mualat namanya. Innama tundabul mualatu fi ghairi wudu'i sahibil darurati amma huwa fal mualatu wajibun yalah. Wajibun fi haqqi wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra mazkuratun fil mutawalati. Ini ada yang khusus, yang 3 nih lah. Pian harus perhatikan yang terakhir ini. Mualat itu bagi orang yang tidak mempunyai penyakit. Nyatakan, bagi orang yang tidak mempunyai penyakit. Kalau orang itu mempunyai darah istihadah, orang itu selisil baul, itu wajib dia menyelesaikan wudhunya di tempat itu juga, dan kada boleh sampai kering. Nah itu bagi orang yang mempunyai kebutuhan khusus darurat. Contoh seperti orang yang selisil baul. Orang selisil baul itulah wudhunya harus 1 menunggu masuk waktu. Yang kedua harus dibersihkannya dulu. Habis dibersihkan lalu dibungkusnya dulu. Dibungkusnya. Nah, kamal nanti ada kita menceritakan di sini kan ada babnya nanti. Cuma ulun ceritakan dahulu. Nah orang yang selisil baul atau orang yang mempunyai darah istihadah atau orang yang selalu keluar najis. Keluar najis. Misalnya dia itu adalah mempunyai beraknya pakai selang, kencingnya pakai selang. Ini orang yang selalu punya najis namanya. Itu dia berwudunya pertama harus masuk waktu. Yang kedua tidak boleh terpisah wudunya. Dalam artian tidak boleh sampai kering, harus mualat wajib hukumnya. Wajib hukumnya mualat, tidak boleh terpisah. Maksudnya berpindah-pindah. Terpisah itulah berpindah dari tempat ini pindah tempat lain. Itu kada boleh. Orang yang selisil baul. Nah seperti itu. Dan kekuatan wudhunya cuma 1 kali sembahyang fardu. Dan wudhunya tadi harus menunggu waktu. Harus menunggu masuk waktu. Nah kada boleh. Dan niatnya kada boleh raf al hadasi. Tetapi niatnya adalah listibahati sholati. Bagi membolehkan sembahyang. Itu perbedaannya. Orang yang sahibul darurah tadi ini wajib mualat hukumnya. Adapun orang yang biasa itu hukumnya adalah sunnah. Mualat tadi hukumnya. Artinya boleh dia berpindah. Boleh sampai kering. Kada apa-apa. Kalau orang yang sihat wal afiat. Jadi syukuri kita nih. Sihat wal afiatnya lah. Seperti itu. Sihat wal afiatnya kita syukuri. Kenapa? Karena kita itu nyaman. Daripada orang yang selisil baul. Ataupun istihadah. Atau orang yang senantiasa ada najis di dirinya. Nah, seperti itulah. Wajib hukumnya. Jadi seperti itu mualatnya adalah hukumnya wajib hukumnya. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara orang yang normal dan orang yang kada normal tadi. Nah, adalah
Harus diperhatikan kita itu berwudu. Jadi mualat itu kita itu misalnya habis di rumah, kalau orangnya standar boleh aja buka ke masjid menyambung, hendak sembahyang ke masjid, atau di masjid pindah ke rumah orang karena kehabisan banyu, boleh aja. Tetapi tidak sunnah namanya. Yang sunnah itu disitulah menyelesaikan daripada wudu tadi. Itulah diantara sunnah-sunnah daripada wudu tadi. Yang pertama adalah mengucap bismillah, yalah. Sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Habis itu membasuh dua telapak tangan. Habis itu memasukkan air ke mulut, masukkan air ke hidung, yalah. Habis itu menyapu kepala. Habis itu menyapu telinga. Habis itu menyelat-nyelati tangan, menyelat-nyelati kaki, menyelat-nyelati janggut. Itulah habis itu mualat. Mualat artinya berturut-turut. Inilah 10 daripada sunnah-sunnah wudu. Banyak lagi sunnah-sunnah wudu itu, tetapi disebutkan di dalam kitab-kitab lain, bukan di kitab ini. Di antaranya bersiwak, menghadap kiblat, dan lain-lain sunnah wudu itu. Nah, sempurna kita melaksanakan sunnah wudu dengan kesempurnaan mengerjakan yang rukunnya dan mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Wallahualam. Hanyar kena paslon yaitu hanyar pil istinja'i wa ada bukadail hajat pulang, insyaallah. Jadi sampai di sini ada yang bertanya, dipersilahkan. Nah, ini sisi tanya jawab pulang kita lah. Masalah kita punya waktu kurang lebih ya 20 menit lah, karena ulun ini anak ke majelis malam ini. Silahkan yang mau bertanya silahkan naik, atau yang sudah naik silahkan bertanya. Yang sudah ada di atas silahkan bertanya. Kalau kita wudhu di kamar mandi gimana Buya? Sah saja wudhunya. Tetapi yang diperhatikan kalau kita mandi berwudhu di kamar mandi, diperhatikan lantainya itu najis apa tidak. Kalau lantainya itu najis, takutnya nanti air wudhu kita itu kepercikan di bawah itu karena lantainya najis, lalu memercik ke pakaian kita sehingga pakaian kita tadi mutanajis, kena najis, dibawa sembahyang tidak sah nanti sembahyangnya dengan sebab pakaian kita itu mutanajis, kena najis tadi. Ya, seperti itulah erel tosan. Jadi kalau kita berwudhu di kamar mandi yang ada wisinya, apa-apa, ndak jadi masalah. Sing penting lantai ku bersih. Kayak ngono, inggih. Paling kau terima kasih. Amun lawan tangan telunjuk, lawan tangan telunjuk pangguru bolehlah menyalatinya. Iya tadi boleh aja. Ngasihnya yang disunatakan adalah jeriji. Kalau dengan telunjuk boleh. Nah, ada bapak dari bawah. Nah, ada bapak. Inggih, misalnya telunjuknya kadada, ya dengan telunjuk boleh aja. Ada bapak. Inggih, dengan yang lain. Inggih, Kamil ya. Masya Allah, itu, ayo siapa lagi? Kamil ya, ada lagunya itu. Ya itu di sunnah-sunnah wudhu lah. Insya Allah besok kita apa lagi nih pertanyaannya? Nggak ada lah. Nah, Masya Allah, terima kasih. Ada yang bertanya yang di atas silahkan. Padahal ini waktu kita 20 menit lagi Insya Allah. Ini jadi digenapakan kalau pengajian. Mudah-mudahan pian bisa hadir. Ini pengajian fikih ini kita setiap sore. Setiap sore jam 4 insya Allah. Kurang lebihnya jam 4 lah. Tidak bisa juga tepat jam 4. Cuma insya Allah setiap jam 4 kita membacakan ini kitab insya Allah fikih ini. Dan yang hendak hadir yaitu nanti habis maghrib. Ulun membaca itu di majelis nanti insya Allah. Tapi bukan dengan akun ini. Tapi akun yang satu punya ulun ini. Yang MT Nur Mustafa ini. Nah, akun yang satunya ini insya Allah. Guru izin bertanya, bila batas bis bolehkah tangan kiri? Batas bis itu apa maksudnya? Batas bis itu Kamilia. Batas B kalau lah, batas B bolehlah dengan tangan kiri, boleh aja batas B dengan tangan kiri. Batas B dengan tangan kiri. Mungkin batas B mungkin lah bacaannya itu batas bis ya. Ya. Kata Bapak tangan kiri. Cuma bagusnya jar Nabi itu alaika bitayamun. Artinya atas engkau itu disunatakan tuh dengan tangan kanan. Kalau perbuatan yang baik-baik dengan tangan kanan itu jadi sunnah hukumnya. Berarti itu. Jadi batas B tangan kiri, tangan kanan ada Bapak juga. Ada jadi masalah. Mun bakubur apa tuh? Dari 3 kali guru. Amun apa tuh bakubur apa tuh? Tulis lagi sana. Nasir bima. Mun bakubur.
Kayak apa hukumnya pada saat puasa berwudu kada berkumur-kumur? Nggih. Berkumur-kumur itu di bulan puasa boleh aja. Boleh aja. Boleh aja artinya sebelum gelincir. Kalau sesudah gelincir makruh hukumnya. Tapi berkumur-kumur itu ada 3 macam. Satu, berkumur-kumur itu kan asal memasukkan banyu sedikit ya. Sebanyak sedikit maka hukumnya dapat sunat namanya. Madmadah namanya sunat madmadah. Itu disyariatakan. Seandainya nanti ada gelincir ke dalam, tidak sengaja tidak batal hukumnya. Karena apa? Karena berkumur-kumur itu disunatakan di waktu kita berwudu. Berwudu itu mengerjakan yang sunnah namanya. Ini ada perbedaan lah. Kalau berkumur-kumur biasa lalu tergelincir, itu membatalkan. Tapi kalau berkumur-kumur karena disunatakan, disuruh syariat lalu tergelincir, maka orang itu kada membatalkan akan wudu tadi. Jadi sunat kita itu berkumur-kumur, bersiwak sebelum gelincir itu tidak apa-apa, belum gelincir. Tetapi menurut Imam Nawawi, sesudah juhur kah, sebelum juhur kah, bersiwak itu tetap hukumnya kada makruh. Kada makruh hukumnya menurut Imam Nawawi. Jadi menurut yang di kitab ini, menurut Sidin, makruh hukumnya. Bila habis gelincir, kebanyakan ulama mengatakan mazhab Syafi'i, apabila habis gelincir matahari orang itu berpuasa, bersiwak, berkumur-kumur adalah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena Allah Ta'ala itu memberikan orang mulut ya orang puasa itu harum. Pada hakikatnya seperti harumnya kasturi. Seperti itu. Tetapi menurut Imam Nawawi, di dalam beberapa kitab Yasidin kada makruh secara mutlak. Baik di dalam kitab Minhajul Qawim kah, di sini kah disebutkan juga pendapat Imam Nawawi tersebut. Jadi berkumur-kumur tadi ini banyak jawabannya lah. Berkumur-kumur itulah apabila berkumur-kumur itu sedikit banyunya tapi 4 kali lalu tergelincir banyunya batal hukumnya. Apabila 3 kali tetapi banyak berkumur-kumurnya, banyunya tidak standar, artinya terlalu banyak daripada biasa, berkumur-kumur lalu tergelincir banyu itu artinya tergugur ke bawah rakungan, maka hukumnya batal. Tapi kalau standar aja tidak batal. Apalagi pertanyaan ini. Amun tangan kanan sudah beisi guru Nggih. Jadi tangan kiri batas B-nya beisi duit berarti. beisi napa dahulu. Kada apa-apa maksudnya tangan kiri tangan kanan. Pakun pakai pakai akun pakai nih. Guru bermisal orang di penjara tidak ditemukan debu dan air untuk bersuci. Bagaimana solusinya? Bagi sulit sembahyang ya. Sembahyang namanya sembahyang li hormatil wakti. Orang yang pakaiannya najis seluruhnya, misalnya tidak ada tempat berganti atau dikurung di dalam penjara atau terkurung di dalam guha, kada menemukan itu kada menemukan debu dan air, atau orang itu di pesawat. Nah, di pesawat itu samalah sembahyangnya tanpa wudu kada apa-apa. Pesawat itu sama, orang ke Mekah itu kada ada sembahyang itu yang menapak di kursi itu kada ada mazhab kita mazhab Syafi'i kada ada. Kenapa? Karena walaupun itu bisa ditapakkannya di situ, seandainya ada debu itu mustakmal dah. Jangan dikira air saja yang mustakmal lah, tetapi tanah itu bisa mustakmal apabila bisa sudah dipakai. Makanya kalau kita bertayamum itu di bekas tayamuman orang atau bekas kita membuang debu, bekas tayamum itu kita buang debunya, di situ kita mengambil debunya, maka itu tetap ada sah tayamumnya. Kenapa? Itu tanah mustakmal namanya. Seperti itu. Itulah jadi sembahyang ya lihatil waktu namanya darurat, sah sembahyang, sah hukumnya. Guru kayak apa caranya bersiwak yang benar? Mana kada terbawa siwak. Bersiwak yang benar itu ulah angka lingkaran 8, megangnya seperti ini. Megangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu bersiwakan diulah seperti angka 8. Nah, seperti angka 8 baru masukkan ke atas. Berarti itu sunnah hukumnya bersiwak. Boleh juga seperti ini, boleh loh, boleh ya bersiwak itu. Boleh bersiwak itu dengan secari kain, boleh. Tidak apa-apa. Bemisal salat itu sudah dilewati, salat zuhurnya lalu masuk waktu asar, yang mana didahulukan? Didahulukan. Menurut kitab di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua babus salah. Juz kedua itu diutamakan adalah mengqadha dulu baru sembahyang yang wajib yang tunai, karena waktunya masih panjang. Jadi yang wajib tadi bila tanpa ujur sengaja meninggalkannya wajib segera mengqadhanya. Tetapi karena ujur misalnya karena tidak ada dari pakaian yang bagus,
lalu kita terlewati sembahyang atau ketiduran, itu kita tuh sunnah saja mengqadanya itu bercepat. Tetapi wajib mengqadanya lah, cuma maksudnya sunnah bercepat. Tapi kalau mengeluarkan waktu zuhur itu dengan sengaja, itu wajib mengqadanya segera. Makanya didahulukan dulu sembahyang qadaan, baru sembahyang asarnya. Zuhurnya didahulukan dulu. Apanya lah? Menggunakan seluruh waktunya untuk mengqada aja. Sampai tertinggal, artinya sembahyang asar itu untuk cukup waktu asar saja lagi. Seperti itu di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Ya. Bunda Sandi. Nah. Guru lihormatil waktu itu ada yang harus dikada dan yang kada harus dikada. Itu di mana perbedaannya? Karena ujur tadi, kalau dia kada waktu dikada tadi seperti yang ditahan di penjara tadi, itu kada perlu dikada karena memang kada bisa menemukannya, air kada bisa atau anu kada bisa lagi karena terkurung di dalam gua atau terkurung di dalam penjara tadi yang tidak ada air sama sekali, kada kelihatan. Adapun yang dikada itu misalnya orang itu yang di pesawat tadi, karena ujurnya memang kada bisa mendapatkan air, tetapi setelah turun pesawatnya itu bisanya mendapatkan air. Nah itu dikada itu. Namun yang meninggal kada dikada lagi yang sudah dikerjakannya tadi itu, yang dalam keadaan dihormatil waktu tadi. Kalau dia itu meninggal, artinya sudah selesai tugasnya. Sudah dilewati salat zuhurnya, lalu masuk waktu asar. Yang mana? Sudah ulun jawabkan, didahulukan. Oh, nggih. Berbabeki. Mandi kita dulu, hanya berbicara wudhu dulunya. Pian hanya umpat, hanya ikut, baru ikut sampian bosku sambila. Kami sudah sampai ke bab wudhu, bab mandi sudah selesai kami. Bab wudunya sudah, bab mandinya sudah selesai. Ini sekarang sudah bab wudunya pun sudah selesai. Sekarang sampai kepada bab namanya bab sunat wudu sudah. Jadi sampian yang terlambat namanya. Pengajiannya setiap hari. Kalau tayamum di bangku pesawat itu bagaimana guru? Sah aja lah, kada sah. Menurut Imam Syafi'i. Karena syaratnya berwudu, bertayamum itu adalah dengan hujan harinya. Yaitu dengan debu, tanah yang ada debunya. Sedangkan di kursi itu kita tapaklah, di situ bekas orang bertayamum sudah, namanya mustakmal namanya, tidak ada itu, tidak sah. Nah kalau menurut kaidahnya bertayamumnya di situ. Hayalah. Orang Kalimantan, waalaikumsalam, bolehkah kita mengqadha sembahyang fardu subuh tidak pakai doa kunut? Boleh aja, kenapa? Kada boleh. Kadang mengkada pun boleh aja kita itu. Tidak pakai doa kunut, artinya tidak waktu kita tidak waktu mengkada pun artinya boleh saja kita tuh tidak pakai doa kunut. Nah, tarang kayaknya nyaman lah. Setelah jenazah dimandikan terus diwudui, tapi ada keluarga yang mencium lain muhrimnya, apakah batal wudunya? Wudu mayat itu kada batal lagi setelah diwudui. Yang mencium aja, yang menyentuh itu yang batal. Yang menyentuh yang batal. Kalau yang menyentuh itu berwudu. Kalau yang menyentuh itu tidak berwudu, tidak batal, apa yang dibatalkan? Yang batal itu adalah orang yang menyentuhnya, menyentuh mayit. Adapun wudu mayit itu tidak batal. Wallahu alam. Guru majadah dan kasar. Jama' takdim dan jama' takhir itu, mengkasar itu syaratnya dua. Pertama, perjalanannya tidak maksiat. Yang kedua, 2 marhalah 100 km perjalanan. Itu boleh menjama' mengkasar. Nah, kalau perjalanannya 50 tidak boleh mengkasar, bolehnya menjamak saja. Itu perjalanannya kalau 50 km. Kalau perjalanannya 100 km itu boleh menjamak dan mengkasar. Kapan mulai boleh menjamaknya? Ketika dia keluar dari kampungnya. Jangan di rumah menjamaknya lah. Nah, perjalanannya tadi kada maksiat, dan boleh dia mulai menjamak itu ketika dia sudah melewati batas kampungnya. Bertulisan kampung A masuk ke kampung B, walaupun jaraknya sedikit ya. Misalnya jaraknya cuma 1 kilo, itu sudah boleh dia menjamak dan mengkasar apabila perjalanannya tadi yang akan ditempuhnya adalah 100 km. Wallahualam. Rusdi. Berwudu itu pakai air dan debu sudah umum. Amun pakai batu itu kayak apa guru? Kalau batunya itu ada debunya, berarti bertayamum.
Karena yang disuruh itu berwudu itu cuma dengan air. Penggantinya daripada air itu adalah debu. Namanya taharratun daruratun. At-tayamumu taharratun daruratun. Namanya bersuci secara darurat. Adapun dengan batu itu adalah bersuci beristinja nanti. Beristinja itu yaitu dengan batu nanti pengganti daripada air. Adapun pengganti wudu adalah tayamum. Seperti itu. Pengganti air di waktu wudu adalah tayamum. Pengganti air di waktu beristinja adalah batu. Demi itu lakunnya. Guru batakun di lingkungan kami mikrofon nyaring. Jadi malam kami sangat terganggu. Apa hukumnya? Nah, apa dulu? Nah itu kalau mengganggu orang walaupun mengaji itu hukumnya adalah tetap haram hukumnya lah. Tetap hukumnya haram. Terkecuali orang yang di dalam masjid. Yang di dalam masjid kalau merasa terganggu dia yang haram. Karena tempat masjid itu adalah untuk mengaji. Misalnya orang guring di dalam masjid. Lalu dia terganggu dengan orang yang mengaji. Maka yang guring itu yang haram. Tetapi kalau yang di dalam masjid ini mengganggu yang di luar itu haram hukumnya. Ulun umpat mendengarkan aja. Nah inggih bujur juga bang. Inggih. Berganti akun kak guru kada. Yang ini khusus membaca kitab lah. Yang ini ulun khusus membaca kitab sore jam 4. Iya, boleh aja sebenarnya mengkada juhur kah, hanyar asar dulu kah, hanyar anu terserah aja. Sebenarnya mengkada itu tidak berwaktu. Kada berwaktu, habis asar boleh dikada, habis maghrib boleh dikada, sembahyang maghrib mengkada habis asar boleh, habis juhur boleh. Seperti itu. Terserah aja mengkada itu, waktunya terserah, sembahyangnya terserah, waktunya terserah. Pokoknya seperti itu kalau mengkada. Cuma kalau menurut di kitab artinya dahulukan dulu mengqadha. Guru menikah tanpa ada wali dari pihak asbahnya. Salah guru. Kalau kada ada walinya angkat wali hakim. Mengangkat wali hakim kita kalau tidak ada walinya. Walinya tidak ada angkat wali hakim. Walaupun ulun padahkanlah ini jangan tapi dituruti tapinya. Antara mazhab Imam Malik dengan Imam Hanafi itu, satu Imam Malik itu membolehkan artinya tanpa saksi. Imam Hanafi membolehkan tanpa wali. Tetapi Imam Syafi'i harus pakai wali dan saksi, dua macam. Jadi bagusnya pian harus pakai wali. Nah, kalau tidak ada walinya karena dia itu muka mu'allab, angkatlah dia itu wali hakim namanya. Atau jauh walinya tadi daripadanya atau kada bisa dihubungi. Angkat wali hakim, jangan kada pakai wali. Thank you. Guru apa hukumnya mikrofon tadi sudah jelaskan. Mengganggu orang hukumnya. Izin guru ulun ke pengajian pian, biar ulun dapat barakah amin ya rabbal alamin. Berwudu pakai banyu nior. Salah guru, seumpamanya kada ada banyu, kada sah. Banyu nior, banyu satruk, banyu panta, banyu teh, banyu es krim ya kada sah. Kenapa? Itu namanya banyu suci tapi gairu mutahirin negairihi. Sudah kita belajar semalam. Itu banyu suci yang bercampur dengan barang yang suci, nyatu tohirun bisa jadi minum, tapi kada bisa basuh bakami. Apalagi dengan banyu panta, banyu satruk, banyu teh, banyu kopi itu kada boleh. Itulah kada boleh. Memakai gamis panjang yang menyapu jalan, apakah sah dipakai salat? Tergantung. Kalau hanya menyapu jalan, jalannya itu apa namanya, gamisnya tadi karena najis, banyak tahi ayam, banyak tahi kambing, misalnya tak umpat di gamisnya. Atau nyata bendanya najisnya tadi kelihatan, maka kada sah sembayangnya. Karena syarat sah sembayang adalah tahirun. Mumpi makanihi wasaubihi. Nah itu wabadanihi minan najisi. Jadi harus suci badannya, pakaiannya, tempatnya daripada najis. Jadi kalau panjang gamisnya, kalau dia yakin itu najis, itu kada sah hukumnya sembayangnya. Guru mun mandi bisa aja, tapi di air mengalir. Kayak pas shower. Yang bisakah dijadikan pengganti wudu apa itu? Mun mandi biasa tapi di air mengalir kayak di shower. Itu bisakah jadi pengganti wudu? Nah, kalau kita menyapu muka, menyapu tangan, kada apa-apa. Sama aja. Tapi dihitung nah, muka basuh muka, tangan walaupun shower di atas. Makanya semalam itu dipadahkan. Semalam itu lauga salah arba'ata adwa'i adudurihi jisidin dab'atan wahidatan saha wahidatan. Jadi sidin kalau seseorang itu misalnya mengubui 4 anggota wudunya langsung beumbai disuruh orang dengan izinnya, itu mengubuyakan anggota badannya nih 4 buting anggota wudu orang disuruhnya
Suruhnya mengubui langsung empat anggota wudunya. Mana yang sah? Satu aja. Beda dengan benyalam. Kalau benyalam, nah itu dapat langsung sah semuanya. Beda dikubui dengan diguyur dengan di benyalam. Itu beda. Nah, hukumnya. Mau banyak pertanyaan. Kalau mandi junub kada ada banyu bagaimana guru? Bertayamum. Waalaikumsalam, mendengarkan aja nasi Pak Engge, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan mandi junub lawan mandi wajib sama. Junub itu artinya orang yang junub itu ada beberapa sebab. Satu, keluar mani. Dua, masuk itu khasapah kepada kemaluan perempuan. Itu namanya junub orang itu. Nah, junub namanya. Kalau junub itu habis itu haid, nipas. Nah, semuanya haid, nipas, junub itu namanya mandinya mandi wajib. Makanya niatnya boleh satu. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tidak perlu rapi turap al hadasil akbari an jami'il badani pardalihat ada perlu. Ingat atau nawaitul haidi atau nawaitul rapal haidi au nipasi ada perlu. Kenapa? Karena sama niatnya. Sebenarnya aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Jadi junub itu adalah tertentu berarti. Nah, guru kayak apa caranya mengkada salat yang sudah kita tinggalkan yang lampau? Jadi kada aja semampunya. Dikada. Ulun di Masjid Jami Al Muhajirin di Katingan. Oh iya kah? Masya Allah. Rancak kayak ulun singgah. Handak parak sampai sudah disampir sudah. Handak parak disampir sudah. Oh sulong, sulong ini. Malam ini ulun pengajian lah habis maghrib. Habis maghrib ulun pengajian. Insya Allah itu pengajian kita pikam. Jadi nanti pian 4 akun yang ini nah, ya akun yang di atas ini nang MT Nurul Mustafa. Yang belum di follow silahkan follow. Nggih. Jam berapa dah? 4 menit lagi waktu ulun nah. Nggih, ulun persiapan untuk pergi ke majelis. Habis mandi junub langsung salat tanpa wudu bisalah. Yang bagusnya itu kalau orang mandi itu melaksanakan sunat wudu dan di waktu dia mandi itu dia kadang melakukan pembatal wudu, maka habis itu boleh dia langsung sembahyang ketika dia itu habis mandi wajib tadi. Nah, di antaranya adalah yang membolehkan itu apabila sebelum dia mandi wajib dia melaksanakan sunat mandi yaitu berwudu, atau di waktu dia sembahyang waktu dia mandi wajib tadi dia itu sambil berwudunya. Nah, itu habis itu maka boleh dia mandi, habis mandi itu langsung. Adalah kaul yang membolehkan, ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan habis mandi wajib itu langsung sembahyang, ada. Kenapa? Karena mandi wajib itu adalah mandi hadas besar namanya. Mandi hadas besar itu termasuk artinya mandi menghilangkan hadas kecil. Itulah yang membolehkan. Yaitu tapi hukumnya dhaif. Itulah kebanyakan ulama tidak menyebutkan. Enggih ada telepon, enggih terima kasih. Laut biru, waalaikumsalam, cinta bertasbih. Buya kalau kita sudah mandi junub, apakah kita harus wudu lagi ketika kita mau salat? Ya tadi alasannya. Apabila sesudah kita sebelum mandi itu kita sudah wudu, maka dan tidak melakukan pembatal wudu di waktu kita mandi, maka habis mandi wajib tadi boleh langsung salat. Tidak apa-apa. Kalau melakukan sunat mandi yaitu mandi. Jadi kalau niat berwudu itu sah, wudunya sah. Jadi kalau niat berwudu banyalam itu sah wudunya, sah hukumnya. Langsung banyalam, langsung niat wudu di dalam banyu itu. Aku berwudu karena Allah Ta'ala, naik sah wudunya. Ya Solong. Di Masjid Jami Al Muhajirin Katingan. Oh Muhajirin Katingan. Udah lama melakukan salat lendir. Salat lendir banyak keluar dan banyak bergerak hukum apa itu? Melakukan salat lendir banyak keluar lendir. Mau kada apa-apa asalkan mengeluarkan nama. Adalah sedikit sampai situ tidak apa-apa banyak bergerak, tetapi jangan sampai 3 kali berturut-turut. Kalau misalnya kita ini keluar terus, misalnya ingus kita, lendir kita. Sapu berarti ini sudah. 10 lagi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti diam lagi, tidak apa-apa. Asal jangan berturut-turut, ini batal sembahyangnya. Pada seperti itu. Jadi belajar pian caranya itu. Amun tayamum pakai debu kayak apa? Meratakan debunya keseluruhan badan. Astagfirullahaladzim, hamba Allah Ta'ala. Bukan seluruh badan. Tayamum itu cuma 2 saja, muka dan tangan.
muka dan tangan sampai siku itu jabat tayamum itu. Nggih. Pokoknya kita yakinkan aja satu sudah rata, sudah seperti itu, sudah. Nanti kan ada babnya tayamum nantilah. Jadi meratakan apa deh? Sudah sekali, sudah sekali seperti itu tuh tayamum namanya. Pada seluruh badan. Mandi juga seperti itu. Kalau tidak ada air pakai tayamum ya seperti itu. Muka dan dua tangan. Hamba Allah Ta'ala. Waalaikumsalam. Mun di rumah ulun ada barang orang yang sudah lama kada diambil ulun kayak apa? Nah itu lihati barangnya tuh. Hati-hati takutnya rusak. Kalau diamanahi dengan pian, kalau dia rusak pian bertanggung jawab. Tapi kalau dia menitipnya rusak pian kada bertanggung jawab. Kalau pian yang diamanahi pian bertanggung jawab. Maryam, terima kasih. Lupa ngaran Maryam ini siapa lah? Adrian kah ngaran pian? Kajian hikam habis maghrib Pak Guru? Iya, habis maghrib nanti kajiannya. Jam 5 sudah. Masjid kaya di sekumpul Martapura, tempat Abah sekumpul, musala Ar-Raudah sekumpul. Masjidnya rasa kayak oh ya, paham. Guru amun di rumah ulun ada barang orang yang sudah tadilah. Itu kalau diamanahi dengan pian menjaganya supaya jangan hancur. Apakah hukum menerima orang dari Pak Sumpir Kada setelah selesai pemilihan? Kalau setelah selesai pemilihan memberi berarti ini kada menyuguk lagi. Salah. Terima kasih semuanya sampai di sini dulu. Nggih. Sampai di sini dulu ulun ulah ke majelis. Mudah-mudahan pian bisa berhadir seberatan nanti habis maghrib ulun pakai akun yang ini nah. Aku akun yang ini nanti di follow dulu, di follow. Biar nanti kalau jam 4 pian bisa hadir pengajian dengan akun yang ini. Insyaallah. Kalau pengajian ulun di luar ini pakai akun yang ini nah. Pakai yang akun Imti Nur Mustafa. Mudah-mudahan seberatan manfaat, mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat, diampuni segala dosa, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul hajat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.